92,5 FM Radio Bahana Sangkakala membahanakan suara kebenaran dan AM 1170 Radio Suara Nusa Bahagia gemakan suara kasih dan damai. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Shalom, selamat sore Sobat RBS dan juga pendengar terkasih. Senang sekali di sore hari ini, tepatnya di tanggal 3 September 2021, saya Angel Philadelphia bisa menemani Anda dalam program RBS Ngejam. Selama 1 jam ke depan pastinya kita akan ngejam spesial dan ini belum pernah juga kita lakukan, tapi this is the first time. Senang banget ya Sobat RBS dan juga pendengar terkasih, dari Papua menuju ke Bandung juga menuju ke Jakarta ya. Dan pastinya ini seru sekali di tengah pandemik ini. Kita yang ada di Papua orang bilang tong jauh tapi tong bisa baku apa di via Zoom dan juga pastinya di 92,5 FM serta relay bersama dengan AM 1170. RBS Ngejam pastinya hadir untuk menemani Sobat RBS dan juga pendengar terkasih di sore hari ini. Dan dengan puji-pujian yang luar biasa, hari ini kita akan sharing session bersama dengan dua hamba Tuhan yang saya percaya sangat diberkati dengan talenta mereka. Pastinya juga Anda yang sudah melihat sedikit iklan kami dan juga di beberapa media sosial RBS, kita hadirkan ada Kak Franky Kuncoro dan juga Kak Jeremia Noah. Aduh, saya agak gugup sebenarnya ya hadir di sini. Keduanya langsung saja saya mau menyapa. Shalom, selamat sore Kak Jeremia Noah. Shalom Kak Angel. Kak Jeremia. Waduh, ada juga Kak Franky. Hai Kak Franky. Halo, shalom Kak Angel. Shalom Kak Franky. Aduh, terima kasih sekali kami di Papua, khususnya di Jayapura, bisa langsung bertemu dengan ini penyanyi-penyanyi rohani andalan surgawi ya. Jadi langsung didatangkan ya. Senang nggak sih Kak Franky bisa langsung menyapa kita di Papua, Kak Franky? Senang nggak? Kalau ke Papua maksudnya? Iya dong, ke Papua dan hari ini juga menyapa kita di Papua. Senang nggak Kak Franky? Ya seneng banget lah. Aku tuh udah hampir mau ke Papua ya dari kapan hari, tapi tiba-tiba batal aja. Udah rencana nih ke sana. Pengen banget, belum pernah aku ke Papua, jadi pengen banget bisa ke Papua. Pengen banget, itu berarti harus direalisasikan. Kita berdoa ya Kak Franky ya, harus ya. Pertama landingnya harus di Jayapura ya. Jangan kemana-mana dulu, ke Jayapura dulu Kak. Karena opsinya kemana aja? Kalau by the way kalau ke Papua mendaratnya bisa di Jayapura, terus mana lagi? Manokwari. Ada banyak Kak, Manokwari. Mungkin juga Kakak mau jalan-jalan ke Sorong, ke Raja Ampat pasti lah ya, Kakak udah tahu ya. Raja Ampat, terus di mana lagi tuh? Banyak lah Kak di sini. Oke, siap. Jayapura, Manokwari, Raja Ampat. Oke, siap. Mantap. Mantap. Nah, yang lagi ngomong mantap ini udah pernah ke Jayapura pasti ya. Kak Jeremia Noah. Sorry Kak Angel, aku belum pernah ke Jayapura. Aku pengen banget ke Jayapura, tapi aku pernahnya ke Manokwari. Wah, tapi kan ke Papua udah pernah. Iya, aku ke Manokwari sama Kak Esther pelayanan. Aduh, ya ampun. Ini menyenangkan sekali ya. Udah pernah ke Manokwari, gimana rasanya pas ke Manokwari pertama kali Kak Jeremy? Ke Manokwari, aku happy banget sih ngelihat pemandangannya bagus banget. Dan waktu itu kami pergi pelayanan ke Desa Sakumi. Dan Desa Sakumi, oke. Perjalanannya itu mengerikan tapi wow banget gitu. Kita ngeliat pantainya, keindahan alam, terus jalan-jalannya itu, wah saya jujur ngeri, jalan kecil banget gitu. Satu mobil lewat, aduh itu, itu sebenarnya jantung deg-degan. Tapi maksudnya pelayanan di Desa Sakumi itu berkesan banget. Jadi pertama datang pun mereka semua udah nungguin di depan berbaris gitu. Maksudnya itu berkesan banget. Terus kami dengan maksudnya pelayanan dengan alat musik yang adanya, kami nyanyi satu lagu kayaknya semua orang tuh udah antusias banget gitu. Itu luar biasa banget kayak sih. Kayak hadirat Tuhan tuh langsung turun gitu ya Kak. Iya. Gak usah pakai alat musik bagus-bagus. Ingat gak Kak, itu lagu apa yang Kakak bawakan waktu itu? Kayaknya waktu itu nyanyi Sebab Dia Hidup ya. Wow. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan. Jadi bukan jemaatnya yang nangis, jadi kita pelayan Tuhan yang nangis Kak. Karena apa tuh? Karena terjamah oleh suara-suara jemaat-jemaat. Bener Kak, namanya juga orang-orang Papua, orang-orang di Papua ini suka banget nyanyi, suka banget nari. Wah,
itu musik adalah ibaratnya kayak udah jiwa gitu ya, soul banget lah dengan anak-anak Papua, anak-anak Tuhan di tanah Papua. Dan inilah yang juga menjadi rasa syukur kami kalau kami boleh sharing juga bersama dengan Kak Frankie dan juga Kak Jeremy bahwa ada satu single terbaru yang kami juga sudah putar dalam beberapa minggu kemarin, kami putarkan juga di New Entry lagu-lagu terbaru dan sangat mendapatkan banyak apresiasi juga dari semua sobat RBS dan juga pendengar terkasih. Pastinya ini menjadi bukti bahwa apa yang sudah Tuhan buat lewat Kak Jeremy dan juga Kak Frankie itu menjadi berkat buat kami di tanah Papua. Takkan kusia-siakan. Wah, pengen banget deh sharing itu. Tapi sebelumnya kita mau tanya sedikit soal background atau profil. Mungkin sobat RBS dan juga pendengar terkasih, mama-mama dan kakak ada dong semua yang mungkin ada di Jayapura belum mungkin aduh siapa ya kakak Jeremy, siapa ya kakak Frankie, mau kenalan sedikit. Nah boleh nih mulai dari Kak Frankie dulu. Kak Frankie izin boleh dong sharing sedikit profilnya untuk sobat RBS dan juga pendengar terkasih. Silahkan Kak Frankie. Oke, halo, saya Frankie Kunchoro. Profilnya saya seorang suami, seorang ayah dari 2 orang anak saya 2. Yang kedua, saya melayani sebagai seorang penulis lagu, pemimpin pujian, juga produser, biasa bikin album juga. Juga membangun sebuah sekolah pujian penyembahan namanya Unlimited Worship. Kira-kira itulah. Dan mungkin orang-orang lebih banyak kenal karyanya kali ya. Lagu yang saya tulis adalah Kemenangan Terjadi di Sini, dan puji Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi nominator di Anugerah Musik Indonesia di 2017. Itu adalah Kak Frankie, itu lagu favorit yang selalu bikin saya nangis kalau saya mau nyanyi ya. Pasti udah mewek duluan kalau nyanyi lagu itu. Baiklah, ini memang lagu Kemenangan Terjadi di Sini juga favorit banget nih sobat RBS dan juga pendengar terkasih nih Kak Frankie. Jadi thank you so much untuk karya-karyanya, sangat memberkati. Dan sobat RBS tetap pendengar terkasih, itu dia. Jadi kalau Anda sering dengar lagunya Kakak Frankie Kunchoro, ini saatnya kita juga mendengar suaranya yang indah di sini untuk sharing sama kita. Thank you Kak Frankie. Boleh nih bareng-bareng juga Kak Jeremy mungkin sharing sedikit profilnya. Thank you Kak Frankie. Kak Jeremy mungkin sedikit nih. Bapak, Mama, Kakak Adek dong semua yang ada di Jayapura nih pengen tahu Kak Jeremy seperti apa sih gitu ya profilnya. Boleh deh. Silakan Kak. Oke, Shalom Sobat RBS. Nama saya Jeremy Noah. Saya beristri 1 dan 1 anak. Aja, Kak. Saya berasal dari Bandung. Terus saya sempat kuliah juga di Australia, Sydney, dan tahun lalu saya pulang ke Indonesia dan menemani pelayanan orang tua di Bandung. Nah, jadi kalau pekerjaan saya kayaknya bisa dibilang full timer ya. Maksudnya saya benar-benar melayani Tuhan aja dari pelayanan orang tua dan ngebantu ada perintisan gereja juga. Dan saya juga seorang worship leader yang ingin belajar memproduksi lagu seperti Kak Frankie. Karena jujur saya setiap kali, ini sedikit cerita gitu ya. Setiap kali saya WL, setiap kali saya leading worship, saya tuh waktu dulu nyanyi selalu Kemenangan Terjadi di Sini. Sampai tim musiknya tuh merasa bosan. Wah Jere kalau udah gak ada lagu, pasti ujung-ujungnya Kemenangan Terjadi di Sini. Udah bosen banget Jer, please ganti lagu gitu. Karena itu lagu bener-bener apa ya? Apa ya, di sini tuh juga kalau retret ya Kak Jeremy ya. Kalau retret itu lagu wajib kayak lagu Indonesia Raya itu. Lagu wajib kita gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau kita itu udah ada 1, 2, 3 lagu, terus udah gitu mau penyembahan, ujungnya apa? Ku yakin kau hadir di sini. Itu udah semua udah masuk hadirat Tuhan aja. Ya itu pengalaman saya sebagai worship leader di mana lagu Kak Frankie ini benar-benar memberkati kehidupan saya dan jemaat Tuhan juga di mana saya melayani gitu. Itu sekilas ya, itu sih profil saya. Thank you Kak Jeremy. Dan ini menarik nih, Kak Jeremy menarik nih. Kenapa sih bisa sampai kolaborasi dengan Kak Frankie? Nanti Kak Frankie juga boleh jawab, tapi sebelumnya mungkin Kak Jeremy boleh sharing sedikit. Kok bisa akhirnya memutuskan collab bareng nih dengan Kak Frankie? Jadi awal mulanya itu kayaknya ceritanya tuh cukup jauh mundurnya gitu. Jadi aku tuh ketemu Kak Frankie waktu di Sydney. Waktu aku masih kuliah di sana sambil bekerja. Kak Frankie itu pelayanan ke gereja yang aku melayani di sana. Nama gerejanya Agape. Dan Kak Frankie itu jadi worship leader dan sekaligus pengkhotbah, pembicara.
Dan aku itu tepat berada di dua sisi kirinya Kak Frankie gitu. Sebagai singer gitu. Nah cuman itu kan ceritanya mundur ya. Terus waktu-waktu temen aku yang namanya Alengsung. Dia itu membuat lagu yang dimentori oleh Kak Frankie ini. Nah karena kita melihat bahwa wah ternyata memang kita membutuhkan seorang guru ya untuk mengajari kita, mempertajam lirik dan lain-lain. Nah dan sampai satu titik akhirnya sekitar 2 atau 3 bulan lalu kakakku yang di Australia memang karena dia memiliki maksudnya beberapa lagu dia pengen belajar juga nih sama Kak Frankie. Jadi dia dimentoring sama Kak Frankie dan akhirnya setelah lagunya beres kakakku yang ke-6 ini bilang, Jer, kakak ini ada bikin lagu sama Kak Frankie. Ntar kamu datang ya ke studionya Kak Frankie di Jakarta. Kamu nyanyi. Dan aku pun, oh oke gitu. Dan sampai satu titik setelah aku ke Jakarta, aku tanya Kak Frankie, apa kakak ingat aku nih Kak waktu di Sydney gini. Yang mana ya kamu ya Jer? Jadi aku tuh dilupakan gitu. Dan nyesek gitu sebenarnya Kak Jer ya. Enggak lah, karena kan Kak Frankie banyak ketemu orang. Maksudnya itu sekilas cerita di mana saya bertemu sama Kak Frankie. Jadi pertama-tama ketemu temenku yang di Sydney, dia belajar di mentoring sama Kak Frankie dan lanjut ke kakakku yang ke-6 yang sekarang tinggal di Australia. Dia di mentoring juga sama Kak Frankie sampai ke hasil produksinya. Dan aku sebagai penyanyinya gitu. Wow. Jadi memang behind story-nya ada dan akhirnya Tuhan mempertemukan gitu ya sebenarnya. Dari yang dulu udah lama ketemu, tiba-tiba boleh dipertemukan lagi dalam satu single malahan. Rasanya seneng gak sih Kak Jeremy? Pasti seneng banget lah ya. Rasanya seneng banget karena banyak banget hal baru, pembelajaran yang jujur saya nggak pernah dapet kan selama ini. Jadi seneng banget, yang pasti seneng banget dan karena yang pasti bertemu dengan pencipta lagu favorit saya, kemenangan terjadi di sini. Betul banget. Jadi kita langsung tanya nih, Kak Frankie, seneng juga nggak sih bisa collab Kak? Bisa collab satu single ini bareng Kak Jeremy? Seneng dong. Oke. Orang yang punya hati jadi berkat, punya hati bener-bener nggak cuma sekedar pengen apa ya, pengen berkarya, tetapi memang karya itu menjadi kehidupannya sehari-hari. Itu yang aku lihat dari seorang Jeremy, keluarganya juga. Saya rasa saya sama Jeremy ini kan bedanya kan lumayan nih, sekitar 10 tahun ya Jer, 10 tahun lebih ya. Iya betul Kak. Iya, jadi seneng banget lihat generasi yang lebih muda dan lebih talented, lebih potensinya luar biasa banget. Karena kalau aku ingat ke belakang, mungkin aku waktu umur si Jeremy ya mungkin belum punya fasilitas seperti yang Jeremy punya hari ini. Itu anugerah dan saya rasa dengan fasilitas yang dia punya, dengan hati yang dia punya, bakal jadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya berdoa harus lebih daripada apa yang saya bisa lakukan. Kak Frankie, Angel jadi ingat tuh bicara soal tadi Kak Frankie sempat minggu dulu Kak Frankie ya mungkin ya udah seperti yang Kak Jeremy gitu ya. Sekarang udah komplit banget dan bisa gampang gitu ya untuk bisa membuat lagu dan sebagainya. Saya pernah dengar cerita juga nih, Kak Frankie itu sebenarnya tidak berniat jadi seorang musisi, tapi pernah dinubuatkan oleh pembimbing rohani. Boleh sharing sedikit nggak sih Kak Frankie? Mungkin nubuatan pertama yang aku terima secara spesifik ya, itu waktu aku umur 13 tahun. 13 tahun tuh ada beberapa hal yang menarik ya, sekitar umur 13-15 tahun lah. Yang pertama itu adalah waktu aku dibaptis, papi aku tuh dapat namanya Daud. Itu nggak pernah kepikir gitu. Maksudnya Daud kan dikenal sebagai seorang pemuji, penyembah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu jadi gini, aku kan aslinya dari kota Solo ya. Aku kan di Solo. Terus ada seorang hamba Tuhan yang waktu itu sering banget mampir ke Solo untuk melayani kita punya youth ibadah remaja gitu, namanya Kak Jonathan Patiasina. Itu dikenal kan pasti. Dia tuh dulu soalnya tinggalnya di Tawangmangu. Jadi Tawangmangu itu sekolah Alkitabnya Kak Jo, di mana dia mengajar di sana kan. Jadi dia makanya sering ke Solo.
Tawangmangu itu ibaratnya kayak puncaknya Jakarta lah, jadi deket gitu loh. Gitu. Jadi, nah dia tuh bernubuat kayak gini. Aku masih ingat banget dia ngomong kayak gini. Ki, suatu kali kamu bakal kuat sekali ada di area pelayanan di mana kamu akan dibawa menjadi panglima dari barisan tentara Allah. Nubuatannya cuma kayak gitu doang. Nah, anak umur segitu mana ngerti sih panglima dari barisan tentara Allah itu apa? Nggak ngerti. Jadi selesai dari terima nubuatan itu malah kita bercanda-bercanda sama teman-teman. Aku jadi panglima, kamu jadi apa? Jadi jenderal, kamu jadi ngerti gitu. Dan akhirnya waktu aku kelas 1 SMA, aku lagi mulai aku jadi pemimpin pujian waktu itu kelas 1 SMA dan aku baru sadar ternyata bicara tentang barisan tentara Allah yang garis paling depan itu bicara tentang barisan puji-pujian kan sebenarnya. Amin. Jadi aku baru ngerti panggilanku ternyata akan sangat kuat di area situ. Dan nubuatan ketiga itu waktu aku umur berapa ya? Pokoknya early 20 lah, awal-awal 20-an gitu. Ada seorang hamba Tuhan, dia ini apa? Aku lupa, dia salah satu worship pastor dari Hillsong kalau nggak salah. Orang lama pokoknya, zamannya Derlin dan segala macam. Namanya David Reddy. Orang mungkin nggak banyak kenal dia, tapi dia salah satu orang yang Hillsong. Nah, dia datang ke gereja waktu itu aku udah kuliah di Surabaya. Dia mendoakan dan dia ngomong hal yang sama. You will train a lot of people gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dan dari orang-orang yang kamu latih, mereka nggak menjadi orang-orang yang luar biasa. Nubuatan berikutnya dia ngomong bahwa tetapi kamu suatu kali juga akan dibentuk sama Tuhan. Kok kenapa malah orang-orang yang kamu latih itu malah mereka maju lebih dulu daripada kamu dan bahkan mereka akan menjadi lebih besar daripada kamu. Tapi ketahuilah itulah panggilanmu. Gitu. Nah baru 2007. 2005 aku bikin album yang pertama, 2007 aku bikin konferensi yang pertama di Unlimited Worship dan kalau ngelihat sampai hari ini, tapi memang itu benar banget. Beberapa nubuatan itu sangat-sangat benar banget. Akhirnya aku membangun sekolah pujian penyembahan itu terjadi dan orang-orang yang waktu itu bersama-sama dengan aku untuk melayani bersama yang kita jalan bareng malah dia bikin album duluan. Wow. Beberapa orang yang aku sempat dia lebih muda dari aku dan aku lihat hari ini mereka orang-orang yang luar biasa banget gitu. Jadi semakin kesini ya semakin sadar bahwa aku bisa ada hari ini ya karena doa dan nubuatan dari banyak orang sih. Gitu. Dan semua karena anugerah Tuhan. Kak Franky itu mengizinkan seperti ini, gitu ya Kak Franky ya. Benar banget. Wow, Kak, ini pastinya Kak Franky itu nggak pernah nyanyain waktu untuk jadi berkat. Setelah tadi lihat flashback kembali, apa sih yang menjadi visi Tuhan dalam hidup Kak Franky. Sampai di titik ini single terbaru Kak Franky bersama dengan Kak Jeremy, takkan kusia-siakan. Boleh sharing sedikit nggak sih Kak Franky? Bahkan mungkin ada arti apa tersendiri dari lagu ini yang ingin dibagikan untuk pendengar? Aku punya satu quote yang sederhana. Quote-nya cuma ngomong gini. Hidup itu cuma sekali, buatlah jadi berarti. Ya. Karena gini loh, semua orang ini kan dikasih 24 jam yang sama. Kita semua punya kesempatan untuk mengenal Tuhan yang sama. Benar gak sih? Betul banget Kak. Nafas yang sama, ya kan? Nah, ini kepercayaan yang luar biasa banget. Makanya jangan disia-siakan. Karena dalam kehidupan ini seringkali itu ada dua orang yang dengar firman yang sama, ada di gereja yang sama, bertumbuh dalam komunitas yang sama, tetapi kok outputnya bisa berbeda ya? Ya kan? Yang satu benar-benar shining, yang satu ya gitu-gitu aja gitu. Sayang banget. Padahal kita semua itu ditebus dengan darah yang sama. Bayangin. Kalau kita ditebus dengan darah yang sama, yaitu darah Yesus, artinya nilai kita ini sebenarnya semuanya apa? Sama loh. Darah Yesus yang menebus aku, menebus Jeremy, menebus Angel, semuanya sama nilainya. Artinya Tuhan melihat potensi yang sama dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini
Aku cuma mau ngambil sebuah perumpamaan yang sederhana tentang apa yang Alkitab katakan. Alkitab menceritakan sebuah kisah di dalam Matius 25. Itu cerita tentang orang yang dikasih 1, 2, sama 5 talenta. Ya kan? Perumpamaan ini akan membantu kita untuk mengerti bahwa berapapun yang dipercayakan sama kita, bagi Tuhan itu sebenarnya nilainya sama. Ya. Jadi yang mau dipercaya 1, 2, sama 5 itu sebenarnya nilainya sama. Karena apa? Bagi Tuhan tuh semuanya nilainya 1 kok. Beneran, nilainya 1. Mau yang 1 dikasih 1, 2, sama 5 di hadapan Tuhan nilainya 1, sama-sama satunya. Karena kalau 1 jadi 2 dengan 2 cuma jadi 3, itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 1 jadi 2. Karena persentasenya. Yang Tuhan seringkali perhitungan itu bicara persentase. Contoh, pernah ingat cerita tentang janda miskin yang kasih persembahannya? Orang-orang kaya atau orang-orang lain yang secara jumlah nilai uang mereka punya lebih banyak, Tuhan ngomong kayak gini, dia itu memberi lebih banyak dari kalian semua. Karena dia memberi benar-benar dari seluruh hidupnya. Kalian kasih berapa persen sih? Ya kan? Dari situ kita ngerti bahwa di hadapan Tuhan, semua itu berasal dari nilai yang sama. Tergantung dari persentase yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Nah gini, di dalam kisah perumpamaan itu ada satu hal yang kita harus ingat. Ada waktu dipercayakan, ada waktu hitung-hitungan. Ada waktu diperhitungkan, jangan lupa. Ya. Dan kita ngomong di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa Bapakkulah pengusahanya. Perumpamaan tentang pohon anggur. Betul kan? Di situ disebutkan bahwa Bapakkulah pengusaha. Ayo, kalau pengusaha tuh sukanya untung apa rugi? Untung Kak. Kalau bahasa sekarang katanya sukanya cuan. Cuan. Sukanya untung. Dia nggak mau rugi. Yesus sudah nebus hidup kita. Dia mau melihat keuntungan. Dia mau melihat buah dari hidup kita. Nah, bagaimana membuat hidup ini jadi berarti, bisa berbuah? Saya senang banget Paulus waktu kali ngomong kayak gini. Kalau aku harus hidup, berarti aku harus bekerja untuk memberi buah. Hidup tuh harus punya arti bagi sesama. Hidup itu harus, saya pengen banget punya hidup yang seperti Daud. Karena Daud itu orang yang seperti apa sih? Alkitab cuma ngomong 2 kata tentang Daud. 1, dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Kedua, dia melakukan segala kehendak Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13. Ya. Kalau suatu kali aku dipanggil pulang, Tuhan dapati aku minimal. Wah, ini sombong banget ya. Tapi kerinduan lah gitu. Tanggung gitu loh. Mendingan kita punya cita-cita ke matahari tapi akhirnya jatuhnya ke bulan kan nggak apa-apa. Mendingan cita-cita setinggi-tingginya jatuhnya rada mundur dikit juga nggak apa-apa gitu. Aku pengen didapati berkenan di hati Tuhan dan bisa melakukan yang Tuhan suruh. Karena itulah hidup yang paling indah. Nah gimana sih supaya kita itu menjadi orang yang Tuhan dapati menjadi orang yang setia. Setia itu artinya dalam bahasa aslinya disebut dengan kata pistos. Karena orang yang terima 2 sama 5 talenta itu dikatakan kamu tuh hamba yang baik dan setia. Ada pujian yang dikasih di sana. Dan itu diulang-ulangin. Sama yang dapat 2 sama 5 talenta mendapatkan kata-kata yang sama. Nah, ternyata arti kata setia itu dalam bahasa aslinya itu dipakai kata pistos. Pistos itu ternyata artinya bukan gini. Kita kalau dengar kata setia itu mesti gini. Ini orang setia, kenapa? Eksis, selalu ada, selalu bersama-sama dengan kita. Kalau ada orang ngomong, ini jemaat setia. Kenapa? Karena tiap kali ibadah selalu nongol, selalu ada. Tunggu dulu. Arti kata pistos itu bukan eksis, bukan nongol, cuma selalu bersama-sama. Arti kata pistos adalah dapat diandalkan, dapat dipercaya. Hidup yang berarti, orang kalau tidak menyanyiakan hidup, itu artinya menjadi orang yang dapat diandalkan Tuhan dan sesama. Ini pertanyaan loh buat aku. Aku nih orang yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya sama Tuhan dan sama keluarga, sama sesama apa enggak? Atau tiap kali Tuhan atau sekelilingku kasih kepercayaan sama aku, mesti bawaannya deg-degan. Wah, pernah nggak ketemu sama orang kayak gini? Kasih tanggung jawab nih, tapi isinya deg-degan mulu.
beres nggak ya? Beres nggak ya? Bisa nggak ya dia? Kalau awal-awal masih belajar, it's okay. Tapi kalau udah jadi identitas, itu yang berbahaya. Ada orang-orang dalam kehidupan ini yang kita kasih kepercayaan selalu kita tenang, santai. Gua kasih kepercayaan dia selalu beres, selalu keren, bahkan lebih dari yang diharapkan. Benar nggak? Tapi ada orang-orang yang tiap kali dikasih kepercayaan bawaannya apa? Deg-degan mulu. Bener nggak ya? Beres nggak ya? Aduh, kalau aku kasih kepercayaan sama itu, bisa nggak cari yang lain dulu deh? Jangan yang ini dulu deh. Ketemu nggak orang-orang kayak gini? Pasti ada dalam kehidupan kita. Pistos itu artinya dapat diandalkan, dapat dipercaya. Nah, 3 hal. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana menjadi orang yang dapat diandalkan? Pertama, yang dipercayakan harta itu adalah yang punya karakter hamba. Artinya apa? Pertama, punyailah karakter hamba. Karena cuma orang yang punya mental atau identitas hamba yang dapat dipercaya. Seorang hamba tuh yang gimana sih? Bayangin aja kayak pelayan restoran. Itu analogi paling gampang. Namanya orang punya mental hamba. Yang pertama, orangnya tuh ramah. Benar nggak? Pernah nggak ketemu pelayan restoran yang nggak ramah? Kalau memang dia pelayan yang baik, pasti ramah. Kita datang, pasti langsung dia menyapa. Halo Pak, Kak, silakan masuk. Selalu dengan apa? Senyuman. Jadi ciri-ciri hamba yang baik, ya, itu pertama adalah suka menyapa, ramah orangnya. Nggak jutek, maaf, saya harus ngomong apa adanya. Ya. Yang kedua, orang yang punya hati hamba itu suka menolong, suka membantu. Orang kalau di pelayan restoran, dipersilakan duduk, habis itu ditanyain, Kak mau makan apa? Benar nggak? Dibantu kan? Di sini yang enak apa ya? Nggak mungkin yang ditawarin punya restoran sebelah atau menu yang paling nggak enak atau nggak terkenal. Mesti yang ditawarkan adalah di sini menu yang paling enak ini Kak. Kakak mau nggak coba? Dan dia kadang-kadang kita tuh bisa kayak gini. Pesannya terlalu banyak. Pelayan kalau yang baik dia akan ngomong kayak gini. Kak, ini apa nggak kebanyakan ya? Kakak udah pesen ini. Saya cuma pastikan apakah bisa habis. Karena sayang ya kalau makanan nggak habis. Tapi kalau tetap mau pesen, it's okay, saya bakal bantu. Seneng banget kalau kayak gitu. Dibantu, dikasih makanan yang terbaik. Dan yang terakhir apa? Orang kalau punya hati hamba, itu siap dibentuk. Benar nggak? Siap direndahkan, siap diomelin. Betul nggak? Kita kalau ketemu pelayan restoran, gak selalu mulus, gak selalu baik, bisa jadi dia itu salah ambilin makanan. Benar nggak? Tapi namanya pelayan yang baik ketika dia diomelin, ketika dia dibentuk untuk jadi lebih baik. Dia tuh gak nyerang balik. Dia selalu, it's okay. Iya, maaf. Saya akan belajar lebih baik lagi. Nanti tunggu ya, makanan yang dipesan bakal datang. Dia mau dibentuk, dia mau membantu, dia mau menyapa. Itulah seorang karakter hamba yang Tuhan cari. Makanya gak kaget di Markus 10 dikatakan bahwa siapakah yang terbesar? Yang terbesar adalah yang melayani. Di hadapan Tuhan. Ya, jadi pertama, bagaimana bisa dapat diandalkan? Pistos, pertama punyalah karakter hamba. Yang kedua, yang satu dipercaya 1:25. Alkitab menulis masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya apa? Jangan iri sama panggilan orang lain. Sudah, semua tuh sama aja. Di hadapan Tuhan tuh nilainya sama-sama satu. Seringkali kita lihat rumput tetangga lebih hijau karena apa? Karena kita nggak pernah ngurusin rumput kita aja sebenarnya. Karena itu jangan fokus sama panggilan orang. Dan aku puji Tuhan ya, aku pernah dibentuk area ini. Ada seseorang yang aku ngerasa bahwa ini orang kok enak banget sih, ini segala macam. Dan sampai akhirnya aku tuh berusaha untuk mengingini panggilannya dia. Sampai akhirnya aku tuh mencari cara supaya jadi seperti dia. Wah, cari cara. Tapi sampai satu titik Tuhan ngomong, kalau kamu terus fokus sama panggilan itu orang, bisa jadi kamu kehilangan panggilan Tuhan atas hidup. Wah, semenjak hari itu, akhirnya apa? Akhirnya aku fokus di area edukasi. Beneran, hari itu aku gak kemana-mana, gak traveling kemana-mana. Akhirnya aku fokus, gak kaget. Kaget luar biasanya gini. 5 tahun setelah itu, aku bisa bangun sekolah pujian penyembahan yang bisa berkembang. Lihat, ketika aku fokus sama panggilanku, maka aku jadi orang yang dapat diandalkan karena fokus. Sesuatu yang kelihatannya kecil, itu bisa jadi besar loh.
Satu biji apel itu kalau ditanam bisa jadi satu pohon apel. Dan satu pohon apel itu kalau dirawat, fokus saja suatu kali bisa jadi satu perkebunan apel. Semua dimulai dari sesuatu yang kecil. Fokus ada yang apa yang ada di tangan, karena dari yang kecil bisa jadi yang besar. Yang terakhir, kita mengatakan apa? Ketika setelah kepercayaan itu dikasih, yang 2/5 itu segera pergi dan mengerjakan. Sementara yang satu sama-sama pergi tetapi menyimpan. Dia nggak melakukan apa-apa. Nilai apa yang kita dapat? Gimana sih jadi orang yang dapat diandalkan? Simple. Yang ketiga, jangan males. Itu aja. Itu penyakit dari hari ini. Woi, kalau tergerak mah banyak. Kalau ngomong amin paling keras. Kalau ikutan seminar paling hadir di mana-mana. Begitu suruh bikin planning dan beraksi, tunggu dulu. Iman tanpa perbuatan itu mati. Males, itu ciri-ciri orang malas tuh apa sih? Saya nggak akan bacakan ayatnya, sebenarnya ada ayatnya. Tapi di situ dikatakan bahwa orang malas tuh pertama kebanyakan alasan. Belum disuruh apa-apa udah ngomong, nggak bisa, nggak mungkin. Mana bisa? Oh, nanti kalau aku jalan bisa-bisa aku langsung mati. Itu ada ayatnya, beneran. Orang kalau males, yang saya temukan yang kedua, itu kebanyakan tidur. Bukan karena dia membutuhkan tidur. Beda loh. Ada orang yang kerjanya tidur mulu. Nggak apa-apain. Itu bahaya. Kalau saya memang saya harus ngatur antara waktu istirahat, beneran. Kalau nggak bisa-bisa kerja mulu gitu. Itu ya bahaya juga, nggak sehat. Orang yang males itu pasif, gak aktif. Tapi kalau orang rajin itu orang yang aktif. Dia mencari peluang, mencari kesempatan. Orang kalau males itu gak pernah mau belajar. Kita mengatakan orang males itu seperti pintu pada engselnya. Di situ mulu gak kemana-mana. Pintu pada engselnya. Ya udah gitu doang. Membalik-balikkan badannya di tempat tidur. Tuh, orang malas. Orang malas itu seperti orang yang sudah ngangkat makanan tapi memasukkan ke dalam mulut aja nggak mau. Artinya apa? Punya makanan disia-siakan. Suka menyanyiakan kasih karunia. Orang malas itu nggak cuma suka menyanyiakan kasih karunia, tetapi tidak suka menyelesaikan sampai akhir. Itu orang malas. Makanan sudah di tangan, tinggal dimasukkan depan mulut aja nggak mau dikerjain. Kebangetan, beneran. Udah di depan mata loh, tinggal diselesaikan, nggak diberesin. Itu namanya orang malas. Tapi kalau orang rajin, kita suruh belajar dari semut. Semut itu gimana sih? Dia itu punya planning, dia itu mempersiapkan segala sesuatu, dia itu mau bekerja tanpa diawasi. Luar biasa banget. Kita suruh belajar dari semut. Ketika musim panas, dia udah menyiapkan makanannya. Ya, ketika dia kerja, nggak ada satupun yang ngawasin. Karena kita tahu kalau kita sebagai manusia, kalau manusia nggak ngawasin, masih ada sepasang mata yang selalu ngawasin kita, yaitu mata Tuhan. Kita mengatakan di Kolose 3, kalau kamu bekerja, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa? Manusia cuma bisa ngawasin di tempat terlihat. Tuhan bisa tahu hati dan semua karya pekerjaan kita. Ya. Jadi, aku akan ulang sebagai kesimpulan, jadilah pribadi yang dapat diandalkan, pistos. Ya. Bagaimana dapat diandalkan? Pertama, punyalah karakter hamba. Yang kedua, fokus kepada apa yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, jangan males. Saya percaya kalau orang punya 3 karakter ini dalam hidupnya, gak kaget Tuhan akan menyebutkan kita, engkau hamba yang baik dan setia. Karena kita bisa dipercayakan banyak hal. Dan orang kalau bisa dipercaya satu hal, percayalah dari kepercayaan kecil, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kita mengatakan orang benar berjalan makin lama makin terang, bukan makin gelap. Orang kalau hidupnya benar, itu makin lama tambah makin terang. Artinya apa? Pengaruhnya tambah luas. Dampaknya tambah gede. Tuhan bisa percayakan ke tempat-tempat yang tidak pernah dia pikirkan. Dia pokoknya berjalan aja, maju aja terus. Tambah lama, tambah terang. Tambah terang. Pengaruhnya tambah luar biasa. Ya, jadilah pistos. Tuhan memberkati. Jadilah pistos, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Kak Franky. Aduh, ini udah komplit banget kita dapatkan dan ya itu tidak pernah kita sia-siakan waktu yang Tuhan kasih.
mau terus diandalkan sama Tuhan dengan tadi 3 hal yang Kak Franky bagikan, punya karakter hamba, fokus sama panggilan yang Tuhan berikan. Ini keren banget nih Kak Franky. Mungkin Kak Jeremia juga langsung juga tersentuh karena kadang-kadang tuh kita kayak mikirin panggilan orang lain, ih kok dia bisa kayak begitu ya, saya tidak bisa. Kenapa dia lebih bagus ya? Saya harus bagus nih dari. Padahal tadi tuh kesaksiannya Kak Franky tuh wah menyadarkan banget buat saya secara pribadi juga ya, Setuju tentang banget. fokus. Bener ya Kak Jeremy ya, setuju banget tentang fokus Mm. sama panggilan Tuhan dan jangan malas. Mungkin Kak Jeremy mau nambah dikit dari apa yang mungkin Kak Franky mau ini yang mungkin membuat Kak Jeremy juga ada sesuatu nih yang something buat kita. Silakan Kak. Aku sih bukan mau nambahin ya, tapi mau menyampaikan apa yang aku dapat gitu. Bahwa ketika kita mikirin panggilan orang lain, sebenarnya itu tuh membuat diri kita semakin stres. Karena tadi kan Kak Franky bilang ya, mikirin panggilan orang lain, kok orang lain enak, kok orang lain begini, kok orang lain bisa punya talenta begini, kok orang lain punya kesempatan begini, begitu, saya kapan gitu ya. Ternyata saya jadi sadar gitu dari sharing firman ini, kalau kita nggak fokus sama apa yang ada di tangan kita, apa ini charger gitu, apa yang ada di tangan kita nggak fokus, kita mikirin apa yang nggak ada di tangan kita kan, karena kita maksudnya iri sama orang lain, pikirin kok orang ini begini. Nah, kemungkinan besar itu yang bisa membuat diri kita tuh semakin stres gitu. Karena talenta itu nggak ada di tangan kita, panggilan itu nggak ada di tangan kita, tapi kita pikirin terus kita pengen ke situ udah nggak akan nyampe gitu. Bahasa Sundanya mah nggak akan sampai gitu. Ada-adanya kalau orang Sunda. Maksudnya ya udah jangan dipikirin lagi, fokus hari ini dipercaya apa? Dipercaya melayani 30 orang, melayani Tuhan dengan segenap hati. Dipercaya layani Tuhan 50 orang, layani Tuhan dengan segenap hati. Saya kalau ngeliat Kak Franky melayani ribuan jemaat Tuhan, wah saya juga iri gitu ya. Saya juga iri bos gitu. Tapi Pengen dalam gitu. arti kata, siapa yang gak mau melayani Tuhan? Wah dipakai Tuhan luar biasa kemana-mana untuk Indonesia. Tapi ternyata kalau mikirin itu terus jadinya stres loh, bener. Karena saya juga pernah gitu. Iri sama Kak Franky enggak. Tapi bener, ini cuman ini doang sih yang saya mau sampein. Kalau kita mikirin apa yang punya orang lain, itu tuh membuat kita stres. Karena kita nggak punya, tapi kita pikirin terus gitu. Jadi nggak ada sukacita. Itu sih mungkin yang saya bener-bener kayak wow. Siapa tahu memberkati buat radio Kalau RBS. aku mau tambahkan dikit ya. Silakan Kak. Dari setiap pencapaian itu ada price tag-nya, ada harganya. Lagu Kemenangan Terjadi di Sini 2014 sudah ditulis. Itu melewati proses yang gak gampang karena aku pindah ke Jakarta 6 bulan dari Surabaya, udah mau balik lagi. Itu lagu perjuangan iman gitu. Dan gak cuma di situ, 2015 sebenarnya sudah dirilis di sebuah album gereja lokal di mana waktu itu aku tertanam. Tapi ya lagunya kayak stay aja, nggak sampai dalam tanda kutip ya kalau pakai bahasa industri itu Booming. benar kan? Itu 2015 sudah ada loh dan kadang-kadang banyak orang beneran ya udah ada di album itu ya? Iya. Tapi kenapa baru 2017 ketika saya membawakannya di album solo itu tiba-tiba bisa pergi kemana-mana itu lagu. Ada orang-orang ngomong kadang-kadang, iya sih karena lu kan duetnya sama Sydney Mohede. Wait, Sydney itu udah duet sama banyak orang, belum tentu juga nggak jadi jaminan, beneran. Gitu loh. Yang aku belajar dari 2014 sampai 2016, pembentukanku banyak banget. Kalau mau cerita nggak habis-habis, udah kayak sinetron, itu nggak habis-habis. Ya, drama Koreanya udah panjang gitu, beneran. Berapa episode? Berapa Panjang banget episode ya, Kak. kayaknya Kak Franky kayaknya beratus-ratus episode ya. Bener. Makanya sepanjang 2014 sampai 2016 itu banyak sekali lagu-lagu yang aku rasa hari ini jadi berkat di mana-mana. Ada Kemenangan Terjadi di Sini, ada Mengikut Yesus, ada Yesus hanya kau yang kuandalkan. Itu benar-benar lagu yang keluar dari musim berdarah-darah itu. Jadi sometimes people cuma lihat resultnya, mereka lupa bahwa ada harganya. Jadi jangan lupakan itu juga. Jadi jangan segampang yang dibayangkan, tetapi ketika kita komit nyampe kok pasti bisa. Amin. Karena Haleluya. kan Tuhan tolong gitu. Ya. Amin.
Kayaknya senyumannya Kak Jeremy ini menunjukkan akan single terbaru lagi nih ya kayaknya ya. Thank you Doakan. banget. Thank you banget. Aduh, Kak Franky, thank you ya sudah sharing sedikit. Dan ini dia yang kita juga pengen dengarkan bersama-sama apa yang menjadi kesaksian iman dari keduanya yang akan pastinya juga dibawakan oleh Kak Jeremy. Kak Jeremy boleh dong kita dengarkan live langsung ya, live sound dari Kak Jeremy, takkan sia-siakan. Ini dia sobat terbiasa juga pendengar terkasih. Hidup manusia tak selamanya, sekali saja. Apa yang dicari manusia di dalam hidupnya? Gemerlap harta, kekayaan dunia akan sirna. Buat apa ku miliki dunia, namun hidup kekal sirna. Ku sadar hidupku adalah anugerah, takkan ku sia-siakan, layakkan aku Tuhan. Ku berikan hatiku bagimu, ya Tuhan. Jadikan ku hamba-Mu sampai akhir hidup, melayani, mengasihi-Mu sampai akhir hidup, melayani, mengasihi-Mu. Sekian dan terima kasih. Amin, thank you banget Kak Jeremy, keren banget. Wah, ini langsung diberkati dan terasa banget ya, ini pujiannya memang dari dalam hati banget. Dan memang boleh share sedikit nggak sih Kak Jeremy, pertama kali ya Kak Jeremy dapat mungkin lihat sendiri juga liriknya dan meresapinya gitu. Apa sih yang Tuhan taruh dalam hati Kak Jeremy sampai ya akhirnya bisa nyanyi gitu saat ini lewat single pertamanya ini. Silakan Kak. Kalau saya nyanyiin lagu ini, yang saya ingat cuman kata-kata, bukan yang saya ingat, yang paling mengena di dalam kehidupan saya itu takkan kusia-siakan ya judulnya Kak. Jadi ini kan lagu ciptaan kakakku yang keenam ini yang tadi saya udah ceritakan, yang udah dipertajam liriknya sama Kak Franky. Kalau kita mau perhatikan setiap baitnya itu semuanya penuh dengan makna. Gitu. Dari judulnya aja saya benar-benar takkan ku sia-siakan. Jadi kayak saya menyadari bahwa saya tuh banyak menyanyiakan yang tadi Kak Franky bilang, anugerah Tuhan, kesempatan dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir lagi, seringkali saya mencari apa yang fana itu. Terkadang pengennya berhasilnya, pengennya dipakai Tuhannya gitu. Tapi saya nggak mengejar pribadinya itu sendiri gitu. Mungkin lagu ini tuh mengingatkan saya banget gimana bahwa semua boleh kamu miliki gitu. Tapi semuanya itu ya sia-sia. Karena semuanya itu bakal, ya kalau kita hidup dari debu kembali kepada debu gitu. Kalau pengkhotbah bilang usaha menjaring angin, maksudnya segala sesuatunya tuh akan lenyap gitu.
Di lirik yang kedua, gemerlap harta kekayaan dunia akan sirna. Buat apa aku miliki dunia, namun hidup kekal sirna. Jadi lagu ini tuh benar-benar mengingatkan saya setiap kali saya bernyanyi, setiap kali saya bersenandung dengan lagu ini. Ya lagu ini benar-benar apa ya, jadi kayak saya itu bisa mengaca sama kehidupan saya. Saya itu sedang mengejar yang fana atau yang kekal. Saya itu sedang mengejar pelayanannya kah, atau dipakai Tuhannya kah, atau berkatnya kah, atau saya benar-benar mencari pribadi Allah itu sendiri gitu. Lagu ini mengingatkan saya setiap kali saya bernyanyi, siapa yang saya kejar gitu. Jangan sampai saya menyia-nyiakan apa yang saya kejar itu. Karena semuanya bakal kembali kepada Sang Pencipta gitu. Itu sih mungkin yang saya pikirkan. Wow, keren banget nih Kak. Dan ini yang pastinya juga menginspirasi untuk anak-anak Papua. Thank you banget Kak Jeremy. Mungkin Kak Jeremy bisa apa ya, juga bagikan sedikit, kalau tadi juga sudah dibagikan oleh Kak Franky bagaimana Tuhan itu banyak sekali memberi beliau kesempatan gitu lewat nubuatan-nubuatan, dan akhirnya sampai sekarang terus menjadi visi beliau untuk terus dipakai sama Tuhan. Nah, Kak Jeremy sebagai seorang pelayan Tuhan juga, full timer untuk sebagai worship leader juga gitu ya. Boleh sharing buat kita anak-anak Papua, gimana sih supaya kita tuh punya apa ya, hati yang terus rindu untuk menjadi worshiper, menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran gitu ya. Di tengah banyak banget tawaran gitu ya. Kita di dunia ini banyak banget tawaran yang membuat kita tuh pengen banget ketenaran, kehormatan, kehebatan, semuanya pengen banget. Tapi gimana sih cara nemuin visi Tuhan, panggilan Tuhan di dalam diri kita sebagai penyembah-penyembah yang benar? Boleh mungkin Kak, menurut Kak Jeremy. Mungkin perlu menyadari ya, anugerah Tuhan itu sendiri balik lagi. Kalau kita nggak sadar siapa diri kita, dan kita itu udah ditebus, kita itu dicintai. Kalau kita nggak sadar sama itu, ya mungkin hidup kita arahnya kemana-mana gitu. Tapi kalau kita punya pribadi yang punya rasa tahu diri itu sama Tuhan, bahwa kita menyadari bahwa kita itu penuh dengan dosa, kita itu penuh dengan kesalahan. Yang penting tahu posisi kita dulu gitu. Kita itu bukan orang yang sempurna. Karena banyak banget orang tuh ngerasa fine hidupnya. Wah, saya hidup baik-baik aja kok. Saya melayani Tuhan ya oke lah, ngomong kasar ya biasa aja. Oh, merokok atau minum alkohol, atau melakukan hal-hal itu ya biasalah, semua orang melakukan gitu. Nah, jadi menganggap dirinya itu baik gitu. Jadi itu tuh yang membuat diri kita itu jadi nggak menyadari bahwa kita itu butuh seorang penolong gitu. Apalagi kalau jadi seorang worship leader kan, yang sebagai penyembah itu yang diutamakan pasti hati ya. Bukan performance, ntar pasti Kak Franky tambahin lagi. Cuman benar-benar yang perlu dijaga adalah kesadaran hati kita. Bahwa siapa diri kita ini dan Tuhan telah angkat kita. Kalau kita menyadari anugerahnya, ya kita nggak akan sia-siain dan kita nggak akan hidup kemana-mana yang aneh-aneh itu gitu. Dan ya balik lagi, penyembahan itu bukan berbicara soal musiknya, tapi penyembahan itu berbicara soal kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Karena saya ingat gitu waktu saya membaca sebuah firman di mana Yakub ya, atau Abraham ya, yang firmannya itu berbicara gini, setelah maka Yakub menyembah Tuhan sambil menundukkan dirinya kepada di tongkatnya sambil menyembah Tuhan gitu. Ternyata saya lupa itu Yakub atau Abraham gitu. Tapi yang saya ngerti bahwa penyembahan itu ternyata lebih ke kamu mencintai Tuhan gak sih? Gitu. Kamu menyadari gak sih hidup kamu itu udah ditebus, udah dicintai, dan kamu mau sia-siakan itu gak gitu? Kalau kamu menyia-nyiakan ya jangan sampai penyembahan kita cuman mulut, lip service doang gitu. Tapi kalau kita benar-benar gak menyia-nyiakan anugerahnya Tuhan, kita sadar diri, tahu diri, merendahkan diri kita, siapa kita, tapi kita ditebus, justru itu penyembahan yang sejati gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku, sorry kepanjangan. Kak, keren banget, thank you banget Kak. Mungkin Kak Franky boleh tambah sedikit, dan ini mungkin juga menjadi the last question ya sebelum kita akhiri juga untuk di sesi ini. Kak, boleh dong bagikan buat anak-anak di Papua
mengenal panggilan Tuhan, mengenal visi Tuhan dalam hidupnya. Dan supaya kita akhirnya bisa berdampak dan tidak menyia-nyiakan waktu. Boleh nih Kak Frankie, silahkan Kak Frankie. Eh, Setiap kita dikatakan Alkitab di Mazmur 139 bahwa kita tuh diciptakan dahsyat dan ajaib. Setiap kita punya cerita kedahsyatan dan keajaiban itu masing-masing. Ya, kita harus tahu itu dulu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal kedahsyatan dan keajaiban rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa aku tahu tentang rancangan-rancangan masa depan yang ada di dalam kamu, bukan untuk kecelakaan tetapi untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, karena yang pertama Tuhan itu yang tahu, makanya carilah tahu sama Tuhan yang maha tahu gitu. Artinya apa sih? Dekatlah sama Tuhan supaya kamu dikasih tahu, gampang kan? Gitu loh. Karena namanya rahasia itu cuma disampaikan sama orang yang dekat. Bener nggak? Ayo, misalnya Jerry ini punya Angel punya kartu ATM, punya namanya PIN kan, ATM ada PIN-nya. PIN-nya dikasih tahu sama siapa, Angel? Nggak mungkin sama sembarangan orang, bener kan? Bener, nggak mungkin Kak. Cuman saya sama orang tua kalau misalnya mau pakai gitu, misalnya orang tua. Itu kan orang yang dapat dipercaya yang dekat. Makanya pertama kalau mau mengenal panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, mendekatlah kepada Tuhan yang maha tahu, yang tentang rancangan hidup kita itu seperti apa. Ya. Yang kedua, berani mencoba dari semua potensi yang kita punya. Ya, jangan takut nyoba. Ya. Karena namanya mengenali panggilan itu memang sebuah proses, it's a journey. Dan kalaupun kita udah mengenal, percayalah selalu ada yang Tuhan akan tambahkan atau Tuhan akan pertajam. Ya, jadi jangan cepat puas. Yang ketiga, berani untuk minta feedback sama teman-teman yang lain di lingkungan kita. Makanya harus punya komunitas. Supaya apa? Kita bisa tahu, menurut kamu, aku tuh paling kuat di area mana sih? Ya. Jadi dengan mendapatkan feedback membantu kita untuk bisa mengenali panggilan kita. Tambahan satu lagi, mungkin yang terakhir gitu, yang keempat ya. Coba cek, kita tuh dipertemukan atau kesempatan yang terbuka buat kita itu orang-orang yang seperti apa sih? Atau mungkin bidang yang seperti apa sih? Karena itu membantu loh. Saya ingat banget ketika saya masih SMP, lucu ya. Di antara sekian anak-anak gereja yang lain, kok aku yang diajak untuk pergi, punya kesempatan bisa ikutan konferensi di Jakarta waktu itu, padahal masih tinggal di Solo gitu. Dan itu terjadi beberapa kali, kan teman-teman lain juga bisa diajak, tapi why me gitu. Dan akhirnya aku bisa punya kesempatan belajar di Hillsong. Jadi Tuhan pertemukan aku bisa kenal sama orang ini dari tahun kesekian. Aku kenal sama Kak Sydney itu dari 98, jadi udah lama banget. Itu dipertemukan gitu satu persatu. Dan aku baru sadar, ternyata setiap orang yang Tuhan pertemukan itu ternyata merupakan orang-orang yang memang Tuhan datangkan untuk memperlengkapi panggilan Tuhan dalam hidupku. Gitu. Jadi siapa yang Tuhan pertemukan atau kesempatan yang Tuhan datangkan itu merupakan bagian dari panggilan hidup kita. Ya. Jadi ada 4 hal. Dekat sama Tuhan. Kedua, coba aja, jangan takut gagal dengan semua potensi yang kita punya. Ketiga, mintalah feedback sama orang-orang. Ya. Yang terakhir, coba cek siapa yang Tuhan pertemukan atau kesempatan apa yang Tuhan bukakan. Ya. Karena nggak semua orang dikasih kesempatan kayak Angel. Aku nggak dikasih jadi seorang penyiar radio. Aku nggak dikasih kesempatan jadi kayak Yere yang dia orang tuanya punya sebuah persekutuan doa namanya Pondok Daud, betul ya? Iya ya, ya kan? Aku nggak ada di lingkungannya dia. Ya udah, Frankie Kunchoro jadi Frankie Kunchoro aja. Aku dipertemukan dari orang seperti ini. Ya udah, belajar aja. Gitu. Disitulah aku jadi ngerti panggilanku. Itu sih. Thank you banget Kak Frankie, thank you so much Kak Jeremy. Wah ini pengen banget kita tuh ngobrol sampai berjam-jam. Karena pastinya Sobat RBS dan juga pendengar terkasih juga ingin lebih lagi mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak muda, khususnya di tanah Papua. Tetapi karena waktu,
kita harus berpisah. Tapi kita tunggu janjinya Kak Frankie, tunggu juga janjinya Kak Jeremy ya, harus datang ke Papua ya. One day setelah pandemi ini kita bisa bertemu seperti biasa dan aduh bisa sharing langsung face to face. Terima kasih banyak Kak Frankie, salam untuk keluarga dan pastinya Sama-sama. salam Thanks, manis Mas dari kami Angel. di tanah Papua. Thank you Kak Ya. Jeremy. Thank you Kak Angel. Dan untuk Sobat Rebel tetap mendengar kasih Kak Jeremy sama Kak Frankie, ini lagu-lagunya bisa, singlenya bisa langsung didengar di YouTube, Spotify, semuanya sudah langsung ready ya Kak ya? Gak ada semua. Oke deh. Thank you so much. Ya, Thank you semua. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Oke, Sobat Rebel dan juga pendengar terkasih. Akhirnya saya Angel Philadelphia bersama dengan Kak Jeremy Noah dan juga Kak Frankie Kuncoro kami pamit. Mari kita orang satukan hati dan membangun tanah Papua untuk kemuliaan Tuhan. God bless you.